Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dapur DH. Kembali kita bertemu di Dapur DH pagi ini. Kali ini Dapur DH akan memasak pangek padeh kapalo lawak atau asam pedas kepala ikan. Adapun ikan yang kami gunakan di sini adalah kepala ikan tuna. Baik sahabat, apa-apa saja bahan dan bumbu-bumbunya? Mari kita lihat bersama ya. Di sini kami punya kepala ikan tuna. Ini dua buah kepala ikan tuna yang dibelah. Kalau supaya bumbunya meresap, dibelah dua. Kemudian di sini juga ada terong hijau. Satu buah terong hijau tadi dipotong untuk mencampur kepala ikannya nanti. Kemudian ada berupa daun-daun. Ini namanya daun ruku-ruku. Daun ruku-ruku ini digunakan untuk memasak gulai ikan atau pangek padeh ikan, pokoknya campuran ikan. Kemudian ada daun kunyit 1 lembar, ada serai, dan ada daun jeruk 5 lembar. Kemudian ini ada bawang merah 6 siung, bawang putih 2 siung. Kemudian di sini ada kunyit sedikit, jahe, dan lengkuas. Kemudian di sini ada cabai giling. Tadi saya ambil 4 sendok makan penuh. Sendok makan ya, 4 sendok makan penuh. Ini 1 buah tomat nanti juga digiling halus. Dan nanti ada tambahan asamnya yaitu asam kandis 3 potong. Nah, sahabat Dapur DH, bagaimana cara memasak pangek padeh kapalo lawak? Akan kita saksikan bersama ya sahabat. Yuk. Oke sahabat Dapur DH, bumbu-bumbu yang kasar tadi sudah kita haluskan. Ini di sini, ini tadi ada kunyit, ada jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, dan ini ada tomat sudah kita haluskan. Dan nanti ini tambahannya untuk sebagai asamnya, asam kandis 3 buah. Maka ini juga sesuai selera. Untuk garamnya, tadi saya menggiling bumbu, menghaluskan bumbu sudah pakai garam. Cabai giling ini juga sudah pakai garam. Dan tak lupa nanti kita memasaknya bukan pakai santan, tapi pakai air sebanyak kurang lebih 800 cc. Atau itu pun sesuai selera sahabat. Kalau ingin tidak kental, boleh dilebihkan. Oke sahabat, kita mulai memasak pangek padeh kapalo lawak ala Dapur DH. Oke sahabat Dapur DH, ini air sudah kita panaskan dan kita akan memasukkan semua bumbu daun-daun yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita masukkan cabai giling tadi juga. Kita akan aduk. Kita akan aduk ya sahabat, sampai kuahnya ini nanti mendidih. Ini seencer ini kuahnya. Kalau ingin lebih kental atau lebih pekat lagi, boleh dikurangin airnya. Kita tunggu ya sahabat sampai airnya mendidih atau kuahnya mendidih ya sahabat. Sahabat Dapur DH, ini sudah mendidih. Yang pertama sekali di sini kita akan memasukkan terong dahulu. Terongnya kita masukkan. Memang terong ini cepat matangnya, tapi lebih cepat matang kepala ikan ya sahabat. Kepala ikannya dan asam kandisnya nanti akan sama-sama kita masukkan. Kemudian, apabila sahabat ingin menambahkan gula sebagai penggurih atau ingin memakai penyedap, silahkan ya sahabat. Tapi tadi di sini saya memasukkan 1 buah tomat, menggiling halus 1 buah tomat. Selain dari ada asamnya,
tomat juga memiliki rasa manis. Jadi saya tidak akan memakai penyedap lagi atau tidak akan menambahkan gula lagi. Ini kita biarkan sampai setengah layu potongan terong hijaunya. Di dalam memasak ikan, kalau di Padang, ruku-ruku ini harus ada, sahabat, apalagi untuk menggulai kepala ikan atau pangek padeh, karena kepala ikan itu bau amisnya lebih amis daripada dagingnya. Ya sahabat, ini kita akan memasukkan asam kandis, terus kita masukkan kepala ikannya. Nah, kepala ikan sudah masuk. Kenapa asam kandis saya masukkan terlebih dahulu? Karena kadar asam kandis ini akan mengecut daging kepala ikan ini nantinya. Jadi kepala ikannya matang tapi tidak lembek. Kalau memasak kepala ikan atau ikan mau digulai atau dipangek padeh seperti ini, memasukkan asamnya, apalagi asam kandis, harus lebih dahulu daripada ikan, atau paling enggak sama memasukkannya asam kandis dengan ikan atau kepala ikannya. Jadi sahabat, kita akan tunggu matang pangek padeh kapal lawa, belibet jadinya ya. Kita akan tunggu matang pangek padeh kapal lawa ala dapur deha. Ya sahabat, kita tunggu matangnya. Baiklah sahabat dapur deha, pangek padeh kapal lawa yang kita buat ini sudah selesai. Ini sudah matangnya sahabat. Kalau kita membuat pangek padeh ikan ini atau pangek padeh lawa ini, mau seberapa kental atau seberapa encernya kuahnya itu tergantung selera ya sahabat. Nanti ini keencerannya seperti ini. Karena di dalam kepala ikan ini nanti ada semacam cairan yang akan membuat kental kuah pangek padeh ini. Kalau sudah dingin nanti akan kelihatan kentalnya. Oke sahabat, ini sudah matang. Kita akan menyajikan pangek padeh kapal lawa ala dapur deha ya sahabat. Yuk kita plating pangek padeh. Sahabat dapur deha, selesai sudah masakan dapur deha pagi ini, yaitu berupa pangek padeh kapal lawa ala dapur deha. Silakan praktekkan resep dari dapur deha ini ya sahabat. Oh ya, jangan pernah lupa like, subscribe, dan share ya sahabat. Dan ditunggu komennya. Terima kasih atas perhatiannya sahabat. Selamat bertemu kembali di dapur deha dengan menu-menu dan resep-resep lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.